Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Makrifatul Fadila. Di sini saya izin untuk mewawancarai Anda dalam memenuhi tugas mata kuliah Asesmen dan Intervensi Lingkup Sosial. Nah, apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, sebelumnya bisa perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jelita Karunari Madani. Saya berusia 19 tahun. Supaya tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ya ke pertanyaan. Yang pertama, ini mencakup tentang kekompakan. Apa peran kekompakan dalam membangun hubungan yang positif di antara mahasiswa? Misalnya nih dalam kelompok belajar. Baik, menurut saya dalam kelompok belajar, kekompakan itu sangat penting karena untuk menciptakan suasana saling percaya dan kolaboratif. Ketika mahasiswa merasa nyaman satu sama lain, mereka lebih terbuka untuk berbagi ide dan mengatasi kesulitan bersama. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, bagaimana pengalaman kekompakan dalam kelompok itu bisa mempengaruhi motivasi dan pencapaian individu? Ketika mahasiswa itu berada dalam satu kelompok, maka mereka harus mengalami namanya kekompakan. Karena adanya motivasi dan pencapaian individu seringkali meningkat. Dukungan emosional dan intelektual dari teman-teman sekelompok dapat menginspirasi individu untuk berusaha lebih keras dan mencapai tujuan akademis yang lebih tinggi. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, dalam konteks kelompok studi, bagaimana kekompakan dapat membantu mengatasi tantangan akademis? Kekompakan akademis dapat membantu kelompok dalam menghadapi tantangan akademis dengan memperkuat solidaritas dan kolaborasi. Ketika tantangan itu muncul, maka mahasiswa yang kompak cenderung mencari solusi bersama, berbagi beban, dan memotivasi satu sama lain untuk tetap fokus agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Oke, berarti bisa banyak cara-cara untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas. Iya, betul sekali. Oke. Selanjutnya ini mencakup tentang kesepakatan. Nah, bagaimana sih proses negosiasi dalam kelompok itu dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil? Menurut saya, proses negosiasi yang baik dalam kelompok dapat menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas. Ketika setiap anggota merasa didengarkan, keputusan yang diambil akan mencerminkan konsensus yang lebih luas dan mengurangi konflik di kemudian hari. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, apa sih dampak dari kesepakatan yang diambil secara terburu-buru dalam proyek kolaboratif? Ada berbagai banyak dampak. Salah satunya adalah kesepakatan yang diambil secara terburu-buru dapat mengakibatkan hasil yang kurang optimal, seperti konflik dalam kelompok atau proyek yang tidak berhasil. Hal ini dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Oke. Nah, selanjutnya nih, bagaimana mahasiswa dapat mendorong partisipasi aktif untuk mencapai kesepakatan yang inklusif? Menurut saya, mahasiswa dapat mendorong partisipasi aktif dengan menciptakan suasana diskusi yang inklusif. Ini bisa dilakukan dengan menghargai setiap suara, memfasilitasi pertemuan yang teratur, dan memastikan bahwa semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk berkontribusi di dalamnya. Nah, selanjutnya nih, ini mencakup tentang ketaatan. Nah, dalam situasi di mana ketaatan diperlukan, bagaimana sih mahasiswa itu dapat tetap mempertahankan integritas pribadi? Dalam situasi ini di mana ketaatan diperlukan, mahasiswa dapat tetap mempertahankan integritas dengan secara terbuka menyuarakan pendapat mereka. Ketaatan tidak harus mengorbankan nilai pribadi. Penting untuk menemukan keseimbangan antara mengikuti aturan dan tetap setia pada keyakinan diri. Oke, baik. Selanjutnya, apa peran ketaatan dalam membangun disiplin dan tanggung jawab dalam kelompok? Menurut saya, ketaatan dapat berkontribusi pada disiplin dan tanggung jawab dalam kelompok, membantu menjaga fokus dan mencapai tujuan bersama. Namun, ketaatan harus selalu dipertimbangkan dalam konteks moral dan etis. Oke. Nah, selanjutnya nih, bagaimana cara mahasiswa mengidentifikasi dan menanggapi tekanan untuk mematuhi keputusan kelompok yang mereka tidak setujui? Mahasiswa harus belajar untuk mengenali tekanan untuk mematuhi keputusan yang tidak mereka setujui. Hal ini dapat dilakukan dengan berdiskusi secara terbuka dalam berkelompok atau mencari dukungan dari pihak ketiga untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka. Oke, nah baik.
Selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya. Dalam konteks akademik, kapan ketaatan menjadi lebih merugikan daripada bermanfaat? Ketaatan yang merugikan itu bisa menjadi lebih karena tidak ada yang bermanfaat. Maksudnya di sini adalah ketika mengarah pada perilaku yang tidak etis atau ketika keputusan kelompok ini bertentangan dengan nilai-nilai pribadi. Dalam situasi ini, mahasiswa perlu berani mengambil sikap untuk mempertahankan nilai integritas mereka. Oke, baik. Dari wawancara yang kita lakukan pada hari ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa banyak situasi misalnya di mana ketaatan itu diperlukan, mahasiswa dapat mempertahankan integritas secara terbuka dan menyuarakan pendapat mereka dengan bebas. Dan selanjutnya juga ada ketaatan misalnya tuh mahasiswa juga dapat berkontribusi pada disiplin dan tanggung jawab dalam kelompok, membantu menjaga fokus dan mencapai tujuan bersama. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Jelita karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.